Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Seorang ayah mengatakan kepada anaknya yang baru saja diwisuda menjadi sarjana, "Karena engkau sudah berhasil lulus dengan baik, ayah akan memberikanmu hadiah sebuah mobil yang sudah bertahun-tahun ayah miliki." Ketika sang anak melihat mobil itu, sebenarnya dia agak keberatan karena mobil itu terlihat usang dan mobil itu sudah sangat tua. Sang ayah yang mengerti pandangan anaknya lalu berkata, "Sebelum kau menerimanya, cobalah engkau bawa ke tempat penjualan mobil bekas dan katakanlah kepada mereka bahwa engkau ingin menjual mobil ini. Lalu lihatlah berapa mereka menawar mobil ini." Sang anak membawa mobil itu ke tempat penjualan mobil-mobil bekas di pusat kota. Lalu dia kembali kepada ayahnya dan berkata, "Mereka hanya menawar seharga $1.000 karena menurut mereka mobil itu sudah sangat tua dan kelihatan usang." Lalu ayahnya berkata, "Sekarang bawalah ke tempat pegadaian. Lihatlah berapa mereka menawar mobil ini." Sang anak membawa mobil itu ke tempat pegadaian dan ketika kembali kepada ayahnya dia berkata, "Pegadaian bahkan menawar lebih murah, hanya $100, sebab mobil ini memang sudah sangat tua." Sekarang sang ayah berkata lagi kepada anaknya, "Bawalah ini kepada klub mobil antik yang ada di dekat rumah kita. Tunjukkan mobil ini dan lihat berapa mereka akan menawar mobil ini." Sang anak membawa mobil itu ke dalam klub mobil antik dan kemudian kembali kepada ayahnya dan berkata, "Wow, ternyata beberapa orang dari mereka menawarkan mobil ini lebih daripada $100.000. Sebab mereka katakan ini adalah mobil ikonik yang dicari oleh banyak kolektor." Sang ayah tersenyum dan berkata kepada anaknya, "Engkau lihat bahwa sebuah tempat akan menghargai dengan cara yang benar ketika engkau berada di tempat yang tepat. Jika satu saat dalam hidupmu di masa yang akan datang ada orang-orang yang tidak menghargai engkau, tidak menghargai karyamu, tidak menghargai apa yang sudah kau lakukan, janganlah marah, sebab itu berarti kamu belum berada di tempat yang tepat. Mereka yang menghargaimu adalah mereka yang memahami nilai-nilai pribadimu dan kapasitasmu. Berusahalah juga untuk menghargai orang lain berdasarkan nilai-nilai pribadi mereka dan kapasitas yang mereka miliki. Demikianlah dengan kita semua orang percaya yang adalah tubuh Kristus. Belajarlah untuk saling menghargai berdasarkan kapasitas dan nilai-nilai hidup yang kita miliki. Sebenarnya nilai-nilai hidup yang ditanamkan bagi kita orang percaya adalah nilai-nilai rohani, yaitu perkataan-perkataan Kristus yang harus berusaha kita lakukan. Tetapi jangan juga kita memandang rendah kepada anggota tubuh Kristus lain yang memiliki kelemahan-kelemahan. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 12 mulai ayat 12 sampai 27. Kita harus belajar saling menghargai. Janganlah iri hati. Janganlah menilai orang lain hanya berdasarkan kelemahan yang kita lihat. Tetapi kita mau saling memperhatikan, saling membangun dan saling menasehati. Jika ada satu anggota tubuh Kristus yang menderita, kita akan turut merasakan penderitaan mereka. Dan jika ada satu anggota tubuh Kristus yang dihormati dan dimuliakan, seharusnya kita turut bersukacita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.